Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, santri-santri kelas 3 semuanya, semangat pagi, mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita lanjutkan belajar PAI-nya masih di pelajaran yang sama, yaitu pelajaran 5 mengenai perilaku terpuji. Kalau 2 minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tawadu, kemudian ikhlas. Pada hari ini kita belajar tentang mohon pertolongan. Seperti biasanya, santri kelas 3 semuanya, silakan buku paketnya dibuka dan buku catatannya dipersiapkan. Kalau buku paket dibuka pada halaman 45 atau enggak dibuka-buka sekitar itu ya, halaman sekitar itu 45 sampai 50-an. Dan juga jangan lupa nanti membuat ringkasan atau membuat catatan. Ini bukan tugas, tetapi untuk memudahkan santri ketika belajar, ketika mengulang pelajaran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon pertolongan. Mohon artinya adalah meminta. Pertolongan artinya adalah bantuan. Jadi mohon pertolongan adalah meminta bantuan. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk yang membutuhkan orang lain. Dalam pergaulan sehari-hari seringkali kita meminta bantuan kepada orang lain ataupun memberi bantuan kepada orang lain. Itu pasti selalu terjadi antara meminta bantuan dan memberi bantuan sesama manusia atau antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi wajar-wajar saja. Kemudian memohon pertolongan itu bisa kepada 2. Pertama itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya yaitu dengan berdoa. Kita memohon pertolongan kepada Allah, caranya dengan berdoa. Nanti agar Allah itu memberikan pertolongannya kepada kita. Contoh pertolongan dari Allah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Misalnya kita berdoa sedang mengalami kesusahan hidup, seperti santri susah memahami pelajaran matematika misalnya, itu santri bisa berdoa dulu, ya Allah mudahkanlah saya dalam memahami pelajaran matematika ini. Setelah berdoa kemudian berusaha lagi, mudah-mudahan nanti setelah berusaha tahu-tahu bisa. Itu perlu disadari adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kemudahan. Dan banyak lagi ya, ketika kita mengalami kesusahan hidup, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan berdoa. Mudah-mudahan nanti kesusahannya diganti oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan. Kemudian juga bisa memberikan hidayah. Hidayah itu agar kita kembali kepada jalan yang benar. Misalnya ada orang yang orang non muslim kemudian masuk Islam, itu semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi petunjuk sehingga bisa melihat kebenaran di dalam agama Islam.
Dan juga bisa lagi berupa taufik. Taufik itu pertolongan dari Allah agar kita mampu melakukan sesuatu. Misalnya kita tahu bahwasannya belajar itu penting sekali dalam kehidupan kita. Akan tetapi kalau mau belajar kita malas, kita menunda-nunda. Bisa juga kita berdoa agar diberi taufik oleh Allah sehingga ketika belajar kita jadi semangat. Belajar tidak lagi malasan. Misalnya sholat malas-malasan, diberi taufik oleh Allah, itu apa? Kita jadi enggak malas-malasan. Jadi mampu melakukan. Misalnya sebelumnya tidak pernah mampu mengerjakan sholat duha, karena berdoa memohon taufik kepada Allah, pada akhirnya bisa melaksanakan sholat duha. Itu contoh-contoh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berupa kemudahan, hidayah, dan taufik. Kemudian yang kedua, santri kelas 3 semuanya memohon pertolongan bisa kepada sesama manusia atau kepada orang lain. Misalnya si A minta tolong kepada si B, itu bisa seperti itu. Caranya yaitu dengan berkata yang sopan. Orang yang meminta tolong harus berkata yang sopan kepada yang mau dimintai pertolongan. Misalnya santri nggak bawa pensil, mau minta tolong kepada teman sebelahnya, ya ditanya baik-baik, wahai temanku si B, kamu bawa pensil berapa? Misalnya dijawab bawa pensil 2, bolehkah saya pinjam, kebetulan saya lupa membawa pensil. Nah nanti kalau diizinkan ya dipinjam, kemudian kalau selesai dikembalikan dan ucapkan terima kasih. Intinya harus berkata yang sopan. Contoh-contoh pertolongan dari orang lain, dari sesama manusia, apa saja sih? Bentuknya bisa berupa tenaga. Antara manusia itu menolong bisa berupa tenaga. Misalnya ada teman yang jatuh dari sepeda, kita bantu angkat sepedanya, bantu tuntun temennya, dibawa ke UKS atau ke puskesmas begitu. Itu namanya menolong dengan tenaga. Bisa juga dengan uang. Nah, ada orang yang tetangga kita misalnya belum makan karena orang tuanya sedang pergi semuanya. Kebetulan ini tetangga kita adalah teman kita. Kita kasih uang untuk beli makanan. Silakan, ini uang bisa untuk beli jajan, beli makanan. Itu namanya menolong dengan uang. Atau juga bisa dengan ide atau nasihat. Menolong kepada orang lain bisa berupa dengan ide atau nasihat. Misalnya santri punya teman nggak bisa memahami materi tentang matematika, santri jelaskan karena santri sudah bisa misalnya kepada temennya. Ini namanya menolong dengan ide atau menolong dengan nasihat, jangan pikiran, seperti itu ya santri semuanya. Ya mudah-mudahan dapat oleh santri semuanya dipahami ya. Pertama adalah pengertian mohon pertolongan, kemudian memohon pertolongan kepada siapa saja sih, kemudian contoh-contoh pertolongannya kayak apa. Kita lanjut yang sekarang. Yang ditolong kepada orang yang menolong harus mengucapkan terima kasih. Ini sebagai adab, sebagai sopan santun, sebagai etika. Kalau kita ditolong oleh orang lain, sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih. Dan sewaktu-waktu kalau orang yang menolong kita itu membutuhkan pertolongan, kita siap menolong balik ya, semampu kita. Itu ingat-ingat ya, harus siap menolong juga. Jangan sukanya ditolong tapi tidak mau menolong, itu juga enggak benar. Jadi tidak terjadi keseimbangan hidup. Kita harus siap menolong dan sewaktu-waktu kalau butuh pertolongan ya tentunya kita minta pertolongan.
Lebih baik lagi kalau jadi orang yang suka menolong, suka menolong, suka menolong, suka menolong, itu lebih baik. Kamu itu wujud berterima kasih kepada orang lain yang menolong kita. Kalau wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menolong kita, misalnya ya, sudah mengabulkan doa-doa kita, itu berterima kasihnya dengan semakin banyak beribadah, semakin banyak berbuat baik, beramal soleh, semakin rajin sholatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, semakin suka menolong orang dengan tenaganya, dengan uangnya, dengan pikiran-pikiran atau ide-idenya, seperti itu. Itu wujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dalil yang memerintahkan kepada kita agar menolong, yaitu surat QS ya, Quran surat Al-Maidah _5, maksudnya surat Al-Maidah adalah surat yang ke-5 di dalam Al-Qur'an. Titik 2 terus 2 artinya surat Al-Maidah ayat yang kedua. Dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wala ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu atau kalian, alal birri, di dalam kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolonglah kalian atau kamu ya, alal ismi wal udwan, di dalam ismi perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika menolong orang lain itu sebaiknya di dalam hal-hal yang diperbolehkan, artinya tidak diharamkan, yaitu berupa kebaikan ataupun ketakwaan ya. Kebaikan itu kepada sesama ya, amal soleh. Kalau ketakwaan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Kebaikan misalnya kita minjemi sepeda, ketakwaan misalnya kita minjemi sarung untuk sholat ataupun mukena untuk sholat santri putri ya, itu namanya kebaikan. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolonglah kalian alal ismi, dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Dalam perbuatan dosa kita nggak boleh membantu teman yang mau menyelakai teman kita yang lain. Kita tidak boleh membantu teman yang mau mencuri barang milik orang lain. Dan permusuhan kita tidak boleh membantu teman yang misalnya mau berkelahi dengan teman yang lain. Nanti jadi akan semakin besar permusuhannya. Itu enggak boleh ya. Itu dalil mengenai tolong menolong. Kemudian slide yang terakhir ya santri semua. Slide yang terakhir, orang yang menolong adalah orang yang memohon pertolongan, maaf ya santri semua, adalah orang yang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan. Jadi orang kenapa mau memohon bantuan atau pertolongan, tentunya kondisi orang ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan, sehingga membutuhkan bantuan. Akan tetapi sehingga ya, mohonlah pertolongan kepada Allah terlebih dahulu, barulah memohon pertolongan kepada orang lain. Jadi santri semua, kalau posisinya sedang mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain, pertama-tama sebaiknya itu memohon pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Misalnya di dalam hati berdoa, ya Allah, saya sedang mengalami kesusahan, misalnya sepedanya meletus ya,
rodanya ya, bannya itu meletus. Kalau sudah seperti itu, ya Allah mudahkanlah saya menyelesaikan permasalahan ini. Barulah jalan kepada orang lain, kepada tukang tambal ban, atau kepada teman yang punya pompa sepeda. Jadi kita sebaiknya dalam hati itu harus berdoa kepada Allah terlebih dahulu, barulah nanti bergerak badan kita melangkah mencari pertolongan kepada orang lain. Itu sebaiknya yang mesti dilakukan. Jadi agar sempurna hidup kita ada keimanan, yaitu memohon pertolongan kepada Allah dulu, baru nanti berjalan memohon pertolongan kepada orang lain. Itu ikhtiar atau usaha yang sempurna, usaha lahir batin, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia atau orang lain. Itu sebaiknya seperti itu. Kemudian karena kondisinya dalam kesusahan, orang yang sedang membutuhkan pertolongan harus ingat-ingat bahwa harus menguatkan hatinya bahwa bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Jadi kita agar menjalani hidup ini ketika mengalami sakit misalnya, kita tetap optimis, kita tetap semangat bahwa nanti pasti sembuh. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ini di dalam buku ya, walaupun tadi Pak Amir sebenarnya sudah menjelaskan, pertolongan Allah itu dibagi dua. Yang pertama menjaga urusan dunia. Ketika kita hidup di dunia ini, maka oleh Allah diberikan pertolongan, diberi rezeki ya. Rezeki itu bisa uang, bisa makanan, minuman yang membuat kita tetap hidup, oksigen dan seterusnya. Kesehatan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menjaga urusan agama kita, yaitu diberi hidayah sehingga kita tahu mana jalan yang benar, diberi taufik sehingga kita bisa mengamalkan kebenaran yang kita yakini, mau sholat, mau zakat dan seterusnya. Dan semakin banyak beramal soleh serta dapat meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan dosa. Itu pembagian pertolongan kalau yang dijelaskan di dalam buku paket. Mungkin untuk materi kali ini Pak Amir cukupkan ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri semuanya. Kalau tidak paham seperti biasa ya silakan japri Pak Amir melalui nomor WhatsApp, boleh komen di Google Classroom boleh ya. Insya Allah kalaupun tidak langsung direspon sewaktu-waktu, entah sore entah malam pasti akan direspon misalnya ada yang tanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan santri semuanya baca bukunya, ulang video pembelajarannya Pak Amir, kemudian catat, buat catatan ringkasannya ya, untuk memudahkan santri semuanya belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Amir akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.